Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait teman-teman kita yang pelamar P3K Guru yang tidak bisa melanjutkan pendaftarannya karena terbaca formasi tidak tersedia. Nah, itu yang akan kita bahas rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Nah, sebelum kita mendaftar sebenarnya kita sudah bisa mengecek terlebih dahulu terkait kebutuhan yang sesuai dengan Serdik atau kualifikasi pendidikan kita. Nah, kita di sini akan memilih kualifikasinya, teman-teman ya. Nah, kita misalnya pilih bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini kita pilih S1 bahasa dan sastra Indonesia, teman-teman ya, atau bisa kita pilih misalnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, terus kita cari instansinya misalnya Jawa Timur ya. Oke, misalnya Jawa Timur, kita pilih di bagian pengadaan P3K Guru, kita cari. Nah, jika muncul pop-up informasi seperti ini, kita klik saja saya mengerti. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini, teman-teman ya. Nah, ini ada sampai 6 pack. Kita ubah terlebih dahulu. Nah, supaya kita lihat terkait jabatan kita. Nah, kita lihat ini ada PKWU, matematika bahasa Inggris. Nah, ini ada bahasa Indonesia ya. Nah, jabatan bahasa Indonesia ada 373. Oke, bahasa Indonesia ada 373. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Nah, ini ya. Ini sepertinya untuk SMK juga di sini sudah lengkap. Dan ini teman-teman ya, ini informasi untuk Pemprov ya, untuk provinsi. Nah, di sini jelas sekali ketika ada yang mengecek ada kebutuhan sekian banyak, namun ketika mereka melanjutkan pendaftaran, maka tampilannya tidak seperti ini. Tidak tidak bisa melanjutkan. Oke, kita bisa lihat contohnya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Teman kita ini adalah masuk dalam kategori status prioritas kebutuhan khusus guru non ASN. Ini teman-teman ya. Beliau ini adalah kategori kebutuhan khusus atau masuk dalam istilahnya diprioritaskan. Namun di sini beliau itu tidak bisa memilih jabatan. Nah, ini kosong teman-teman ya. Ini kosong. Padahal tadi kita melihat di sini ada jabatan untuk bahasa Indonesia ada 373. Mungkin muncul pertanyaan kenapa bisa demikian? Kenapa rekan kita ini tidak muncul jabatannya di sini atau tidak bisa melanjutkan? Bahkan di sini muncul keterangan mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Nah, pastinya ini akan membuat teman-teman yang mendapatkan notifikasi seperti ini down. Nah, penyebabnya teman-teman ya, penyebabnya sehingga muncul seperti ini mungkin saja. Nah, teman-teman harus ingat, mungkin saja di sini ada 373. Ini sudah habis dari, ingat ya, ini sudah habis dari P1 dan P2. Sudah habis dari P1 dan P2, teman-teman ya. Karena teman-teman harus ingat bahwa untuk seleksi CASN P3K ya, CASN P3K ini itu didahulukan bagi teman-teman P1 dulu. Diprioritaskan untuk mendapatkan formasi. Ini teman-teman ya. Setelah itu ada P2. Nanti setelah dari P2 ada P3. Jadi bisa saja teman kita ini sebenarnya dia berstatus misalnya P3. Dia berstatus P3 dan jumlah P1 dan P2 sangat banyak di instansi tersebut dengan kualifikasi pendidikan atau prodi pada Dapodik pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sehingga dia tidak bisa melanjutkan teman-teman ya. Nah, bahkan dari pihak BKN sendiri sudah memberikan informasi untuk keterangan lebih lanjut silahkan kunjungi layanan helpdesk dan atau call center Ditjen GTK.
Jadi teman-teman yang mendapatkan notif seperti ini padahal masuk dalam kebutuhan khusus, nah bisa saja itu sudah habis formasinya dari P1 maupun P2. Kalau misalnya teman-teman statusnya P1 tetap mendapatkan seperti ini, silahkan cari tahu ada berapa jumlah P1 dengan kualifikasi pendidikan demikian. Nah, ini teman-teman, ini tidak bisa melanjutkan. Oke, jelas teman-teman ya. Kalau tidak bisa lanjut, bisa saja formasi habis. Nah, selanjutnya, di sini banyak juga yang bertanya buat teman-teman yang pelamar umum. Pelamar umum itu hanya bisa sampai saat ini membuat akun. Untuk melakukan pendaftaran itu belum dibuka. Banyak sekali teman-teman kita tidak memperhatikan notifikasi atau pop-up seperti ini. Nah, mereka itu tidak bisa untuk saat ini memilih formasi. Kapan mereka bisa memilih formasi? Info terakhir dari BKN itu adalah tanggal 29 sampai tanggal 9 Oktober. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman kita yang masuk dalam kategori P4 atau pelamar umum sudah greget untuk memilih formasi. Padahal mereka belum diberikan kesempatan ya sampai detik ini. Nah, selanjutnya ada juga teman-teman kita yang mendapatkan informasi atau notifikasi seperti ini. Data Anda tidak ditemukan dalam database data Kementerian Kemendikbudristek. Nah, bisa saja ini adalah pelamar yang belum verbal data di SIM PKB-nya maupun info GTK-nya. Nah, teman-teman ya, belum melakukan update data. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja dia itu bukan honorer dari Kemendikbud. Nah, misalnya dia honorer dari Kementerian Agama. Nah, itu teman-teman ya, Kementerian Agama. Nah, pastinya data jika dia non ASN dari Kemenak, otomatis datanya tidak ditemukan. Karena yang bisa mendaftar di Diknas adalah teman-teman kita yang ada di Diknas, yang sudah masuk dalam Dapodik. Nah, selanjutnya di sini buat teman-teman yang P1. Nah, ini khusus P1, pelamar prioritas tidak perlu mengunggah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada seleksi P3K Guru 2021. Pelamar prioritas 1 langsung masuk ke langkah ke-7, yaitu resume. Jadi ini buat teman-teman kita untuk P1 itu tidak upload lagi. Ini berdasarkan buku panduan dari Kemendikbud teman-teman ya. Buku panduan yaitu petunjuk pendaftaran P3K Guru. Jadi teman-teman itu langsung diarahkan ke bagian resume di sini. Nah, ini teman-teman ya, pelamar dapat mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dengan memilih tombol unggah. Namun di sini ada catatan bagi teman kita yang lulus pada saat tahun 2021. Mereka langsung resume. Nah, ini termasuk kembali admin ingatkan data yang bisa teman-teman cek melalui portal P3K Guru, teman-teman ya. Apakah muncul seperti ini atau tidak? Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa pahami terkait tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi ini bagi P1, P2, P3 dan P4. Ini perlu diingat, P4 belum bisa memilih formasi atau melakukan pendaftaran kecuali sekedar buat akun. Terus jika muncul pop-up seperti ini, bisa saja formasinya sudah habis, teman-teman ya, bisa saja sudah habis. Ini tidak bisa lagi muncul jabatan di sini. Meskipun teman-teman mengeceknya di SSCSN ada di sini ya, ada formasi tersedia. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman juga bisa menghubungi layanan helpdesk yang ada di Kemendikbud sebagaimana yang diperintahkan oleh pihak SSCSN ya di sini. Oke, semoga bisa dipahami buat teman-teman kita yang kebutuhan khusus dan tidak bisa melanjutkan pendaftaran.